Halo pemirsa sekalian, perkenalkan kami dari kelompok 4. Defeat. Member pertama, codename 054. Member kedua, codename 080. Member ketiga, codename 066. Member keempat, codename 079. Member kelima, codename 073. Member keenam, codename 087. Member ketujuh,
Codename 064. Member ke-8, Codename 058. Pertemuan kali ini akan membahas tentang audit kas dan instrumen keuangan. Callisto Tanzi, seorang pengusaha Italia dan terpidana penipu, yang lahir pada tanggal 17 November 1938. Ia mendirikan Parmalat pada tahun 1961 di usia 22, setelah mewarisi pabrik pasteurisasi milik keluarga berskala kecil di kota Parma, Italia. Callisto Tanzi terlibat kasus penipuan Parmalat. Pada Desember tahun 2008, Tanzi dihukum oleh pengadilan Milan dan dijatuhi hukuman 10 tahun penjara karena penipuan. Untuk mengetahui lebih jelas, kita perlu memahami beberapa poin penting. Yang pertama, yaitu mengidentifikasi jenis akun, kas, dan instrumen keuangan utama yang digunakan oleh entitas bisnis. Yang kedua, menunjukkan hubungan antara kas di bank dan berbagai siklus transaksi. Ketiga, merancang dan melaksanakan pengujian audit atas akun kas umum. Yang keempat, mengakui kapan memperluas pengujian audit atas akun kas umum untuk menguji lebih lanjut kecurangan yang material. Dan yang terakhir, untuk merancang dan melaksanakan pengujian audit atas akun instrumen keuangan. Jadi, ada yang perlu ditanyakan? Kapan kita akan membahas materi ini? Right now. Kita masuk dalam jenis akun kas dan instrumen keuangan. Yang pertama, akun kas umum. Merupakan kas yang penting karena hampir semua pendapatan dan pengeluaran mengalir dalam akun ini. Akun impres. Semua penerimaan disetorkan dalam akun impres dan totalnya ditransfer ke akun umum secara periodik. Akun pengeluaran ini ditetapkan atas dasar impres, tapi dengan cara yang berbeda dari akun penggajian impres. Penggunaan akun bank impres semacam ini meningkatkan pengendalian terhadap penerimaan dan pengeluaran. Akun bank cabang. Perusahaan yang beroperasi di lokasi yang berbeda akan lebih mudah jika memiliki saldo bank yang terpisah di setiap lokasi. Akun bank cabang berguna untuk membangun hubungan perusahaan di komunitas lokal dan memungkinkan sentralisasi operasi pada tingkat cabang. Dana kas kecil impres adalah akun sederhana seperti memisahkan sejumlah kas dalam kotak terkunci untuk beban yang tidak terduga. Dibentuk atas dasar yang sama dengan akun cabang impres tetapi digunakan untuk pengeluaran dalam jumlah yang lebih kecil. Ekuivalen kas. Perusahaan menginvestasikan kelebihan kas yang diakumulasikan selama bagian tertentu dari siklus operasi yang akan diperlukan tidak lama lagi dalam bentuk ekuivalen kas yang bersifat jangka pendek dan sangat liquid. Instrumen keuangan mencakup investasi dalam sekuritas yang dapat diperdagangkan seperti sekuritas dan ekuitas, instrumen derivatif, dan aktivitas lindung. Investasi dalam instrumen keuangan dapat diklasifikasikan sebagai sekuritas perdagangan, sekuritas yang tersedia untuk dijual, atau sekuritas yang ditahan hingga jatuh tempo. Yang berikutnya kita masuk pada kas di bank dan siklus transaksi. Dalam audit kas, auditor harus membedakan antara memverifikasi rekonsiliasi saldo pada laporan bank klien dan saldo di buku besar umum, serta memverifikasi apakah kas yang tercatat di buku besar merefleksikan dengan benar semua transaksi kas yang terjadi selama tahun berjalan. Seluruh jenis salah saji yang berbeda itu umumnya ditemukan sebagai bagian dari pengujian rekonsiliasi bank. Hal tersebut termasuk yang pertama,
Kegagalan memasukkan cek yang belum di-clearing oleh bank pada daftar cek yang beredar walaupun telah dicatat dalam jurnal pengeluaran kas. Yang kedua, kas yang diterima oleh klien setelah tanggal neraca tetapi dicatat sebagai penerimaan kas pada tahun berjalan. Yang berikutnya, setoran yang dicatat sebagai penerimaan kas mendekati akhir tahun disetorkan ke bank pada bulan yang sama dan dicantumkan dalam rekonsiliasi bank sebagai setoran dalam perjalanan. Dan yang terakhir, pembayaran wesel bayar yang didebet langsung ke saldo bank oleh bank tetapi belum dimasukkan dalam catatan klien. Audit akun kas umum. Pengendalian internal terhadap saldo kas akhir tahun dalam akun umum dapat dibagi dalam dua kategori. 1. Terhadap siklus transaksi yang mempengaruhi pencatatan pengendalian penerimaan dan pengeluaran kas. Kedua, rekonsiliasi bank independen. Rekonsiliasi itu akan memastikan bahwa catatan akuntansi merefleksikan saldo kas yang sama seperti jumlah aktual kas di bank setelah mempertimbangkan item-item rekonsiliasi. Lebih penting lagi, rekonsiliasi independen memberikan kesempatan bagi verifikasi internal atas transaksi penerimaan dan pengeluaran kas. Rekonsiliasi bank yang cermat oleh personil klien yang kompeten meliputi tindakan-tindakan berikut. Pertama, membandingkan cek yang dibatalkan atau catatan bank elektronik tentang pembayaran dengan catatan pengeluaran. Kedua, memeriksa cek yang dibatalkan atau catatan bank elektronik tentang pembayaran menyangkut tanda tangan, endorsement, dan pembatalan. Ketiga, membandingkan setoran di bank dengan penerimaan kas yang tercatat menyangkut tanggal, pelanggan, dan jumlah P. Yang keempat, memeriksa urutan nomor cek dan menyelidiki cek yang hilang. Kelima, merekonsiliasi semua item yang menyebabkan perbedaan antara nilai buku dan saldo bank serta memverifikasi kesesuaiannya dengan bisnis klien. Yang keenam, merekonsiliasi total debit pada laporan bank dengan total catatan pengeluaran kas. Yang ketujuh, merekonsiliasi total kredit pada laporan bank dengan total catatan penerimaan kas. Yang ke-8, mereview transfer antar bank pada akhir bulan untuk melihat kesesuaian dan pencatatan yang tepat. Yang ke-9, menindaklanjut cek yang beredar dan pemberitahuan penghentian pembayaran. Penerimaan aktivitas visa batas bank setelah akhir tahun laporan visa batas bank. Tujuan dari laporan visa batas bank atau akses elektronik ke informasi akun pada sistem bank adalah memverifikasi item rekonsiliasi pada rekonsiliasi bank akhir tahun klien dengan bukti yang tidak dapat diakses oleh klien. Auditor melaksanakan verifikasi berikut dalam bulan setelah tanggal neraca. Yang pertama, memvote daftar semua cek yang dibatalkan, memo debit, setoran, dan memo kredit. Selanjutnya, memverifikasi bahwa laporan bank dalam keadaan seimbang ketika total voting digunakan. Yang terakhir, mereview item yang dilibatkan dalam voting untuk memastikan bahwa hal itu telah dibatalkan oleh bank pada periode yang benar dan tidak memasukkan penghapusan atau perubahan. Selanjutnya, pengujian rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank independen yang disiapkan dengan baik merupakan pengendalian internal yang penting terhadap kas.
Selanjutnya, prosedur yang berorientasi kecurangan. Pertimbangan utama dalam audit saldo kas umum adalah kemungkinan terjadinya kecurangan. Ketika secara khusus menguji kecurangan, auditor harus ingat bahwa prosedur audit selain pengujian atau rincian saldo kas juga dapat bermanfaat. Prosedur yang dapat mengungkapkan kecurangan dalam bidang penerimaan kas termasuk: pertama, konfirmasi piutang usaha; kedua, pengujian yang dilaksanakan untuk mendeteksi laping, mereview ayat jurnal buku besar umum dalam akun kas untuk pos-pos tidak biasa; ketiga, membandingkan pesanan pelanggan dengan penjualan dan penerimaan kas selanjutnya; keempat, memeriksa persetujuan dan dokumen pendukung, piutang tertagih serta retur penjualan dan pengurahan. Bahkan dengan prosedur yang berorientasi pada kecurangan, sangatlah sulit mendeteksi pencurian kas, serta pelaporan keuangan yang curang yang melibatkan kas, terutama transaksi dan saldo akun yang dihilangkan. Sebagai contoh, jika perusahaan memiliki akun kas offshore ilegal dan melakukan setoran ke akun tersebut dari penjualan yang tidak tercatat, tidak mungkin auditor dapat mengungkapkan kecurangan itu. Akan tetapi, auditor bertanggung jawab melakukan upaya yang memaksimalkan untuk mendeteksi kecurangan apabila meyakini alasan bahwa hal tersebut memang ada. Untuk mengungkapkan kecurangan yang berhubungan secara langsung dengan saldo kas akhir tahun, prosedurnya adalah memperluas pengujian rekonsiliasi bank, bukti kas, dan pengujian transfer antar bank. Bukti kas. Bukti kas meliputi 4 tugas rekonsiliasi berikut. Yang pertama yaitu merekonsiliasi saldo laporan bank dengan saldo buku besar pada awal periode bukti kas. Yang kedua, merekonsiliasi penerimaan kas yang disetorkan per bank dengan penerimaan yang dicatat dalam jurnal penerimaan kas selama periode tertentu. Yang ketiga yaitu merekonsiliasi pembayaran elektronik dan clearing cek yang dibatalkan oleh bank dengan yang dicatat di jurnal pengeluaran kas selama periode tertentu. Dan yang keempat yaitu merekonsiliasi saldo laporan bank dengan saldo buku besar umum pada akhir periode bukti kas. Penerimaan bukti kas adalah pengujian atas transaksi yang tercatat, sementara rekonsiliasi bank adalah pengujian atas saldo kas pada suatu waktu tertentu. Bukti kas merupakan metode yang jitu untuk membandingkan penerimaan dan pengeluaran kas yang dicatat dengan rekening bank dan dengan rekonsiliasi bank. Pengujian transaksi antar bank. Untuk menguji kiting serta kesalahan tidak sengaja dalam mencatat transfer antar bank, auditor dapat mendata semua transfer antar bank yang dilakukan beberapa hari sebelum dan setelah tanggal neraca dan menelusuri masing-masing catatan akuntansi agar pencatatannya benar. Terdapat beberapa hal yang sebaiknya diaudit dalam schedule transfer antar bank. Yang pertama, ketepatan informasi di schedule transfer antar bank harus diverifikasi. Yang kedua, transfer antar bank harus dicatat baik dalam laporan bank yang menerima maupun bank yang mengeluarkan. Yang ketiga, tanggal pencatatan pengeluaran dan penerimaan dari setiap transfer harus berada dalam tahun fiskal yang benar. Yang keempat, pengeluaran dalam schedule transfer antar bank harus dimasukkan dalam atau dikeluarkan dari rekonsiliasi bank akhir tahun dengan benar sebagai cek yang beredar. Yang kelima, penerimaan dalam schedule transfer antar bank harus dimasukkan dalam atau dikeluarkan dari rekonsiliasi bank akhir tahun dengan benar sebagai setoran dalam perjalanan. Audit atas akun instrumen keuangan. Kita sekarang membahas metodologi untuk mengaudit instrumen keuangan.
Tahap pertama, mengidentifikasi risiko bisnis klien yang mempengaruhi instrumen keuangan. Risiko bisnis yang terkait dengan instrumen keuangan akan bervariasi tergantung pada signifikansi dan agresivitas aktivitas investasi perusahaan. Selanjutnya, menetapkan materialitas kinerja dan menilai risiko inheren. Faktor-faktor yang mempengaruhi risiko inheren atas instrumen keuangan meliputi tujuan manajemen terkait dengan aktivitas investasi. Misalnya, hedging untuk meminimalkan risiko, kompleksitas sekuritas atau derivatif, pengalaman sebelumnya perusahaan dengan investasi tertentu, dan apakah faktor-faktor eksternal seperti risiko kredit atau risiko suku bunga mempengaruhi asersi yang relevan. Berikutnya, menilai risiko pengendalian. Auditor harus memahami efektivitas perancangan dan pengoperasian pengendalian internal, menyangkut inisiasi, otorisasi, pemrosesan, pengukuran nilai wajar, dan pengungkapan aktivitas investasi. Tahap kedua, merancang dan melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Pengujian transaksi yang akan dilakukan terkait dengan instrumen keuangan meliputi pengujian pembelian dan penjualan sekuritas serta derivatif, atau penyelesaian transaksi hedging atau lindung nilai, keuntungan atau kerugian yang terkait, serta bunga dan pendapatan dividen. Selanjutnya, merancang dan melaksanakan prosedur analitis. Prosedur analitis dapat digunakan untuk menguji kewajaran pendapatan bunga dan dividen. Auditor juga dapat membandingkan persentase relatif investasi di masing-masing dari 3 kategori nilai wajar, yaitu tingkat 1, 2, atau 3. Dari tahun ke tahun untuk menilai perubahan strategi investasi atau risiko portofolio. Tahap ketiga, merancang pengujian atas rincian saldo instrumen keuangan. Titik awal pengujian saldo akhir akun instrumen keuangan adalah mendapatkan skedul aktivitas investasi selama tahun berjalan. Kita mengasumsikan bahwa entitas menggunakan organisasi jasa sebagai manajer investasi, dan auditor telah menentukan bahwa organisasi jasa itu memiliki pengendalian yang efektif. Sangatlah penting untuk memverifikasi saldo kas, equivalent kas, dan instrumen keuangan secara simultan untuk memastikan bahwa manajemen tidak berupaya menutupi kekurangan kas dengan menghitung ganda kas. End of discussion. Setelah tanggal neraca tetapi dicatat sebagai penerimaan kas pada tahun depan. Yang berikutnya, setoran yang dicatat sebagai penerimaan kas yang mendekati akhir tahun disetorkan ke bank pada bulan yang sama dan dicantumkan dalam rekonsiliasi bank sebagai